Bismillahirrahmanirrahim. Wanada dan memanggil siapa ashabun nar, penghuni neraka. Memanggil ashabal jannah pada penghuni surga. Isi panggilannya an afidhu, agar memberikanlah kalian, kalau arti itu melubirkan, maksudnya ya memberi, alaina atas kami, minal ma'i dari air, au mimma atau dari apa-apa, maksudnya makanan, rozakokum yang memberi kepada kalian siapa Allahu Allah. Kita koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-A'raf ayat 50-an itu 50, Allah menceritakan tentang nanti keadaan akhirat, di mana keadaan akhirat ahli surga bisa melihat ahli neraka. Ahli neraka bisa melihat ahli surga. Tentu dengan maksud ahli surga semakin bersyukur karena telah diselamatkan dari siksaan yang begitu mengerikan. Semakin senang hatinya, untung jadi orang iman, sehingga masuk surga. Kalau tidak, wah, akan masuk neraka yang siksaannya begitu. Sebaliknya, penghuni neraka melihat ahli surga semakin menyesal, semakin terlunta-lunta hatinya, teriris-iris batinnya. Kenapa? Melihat ahli surga. Kenapa saya dulu tidak iman? Kenapa saya dulu tidak ini dan itu? Sehingga penghuni neraka tadi, saat mereka melihat orang-orang iman dengan menikmati berbagai macam kenikmatan, makanan dan minuman lengkap tersaji, tertata rapi dengan menu yang sangat istimewa. Di sisi lain mereka, orang-orang ahli neraka, makanannya duri zakum, minumannya air panas, minumannya nanah wuk. Maka mereka penghuni neraka itu merasa iri, sehingga dia memberanikan diri ngomong kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, tolonglah kami, berilah kami air. Kalau nggak ada air yang bersih, air-air yang kotor ya nggak apa-apa. Kasih saya minuman bekas-bekas nggak apa-apa. Daripada minum nanah wuk, daripada minum air yang panas. Atau berilah kami sedikit makanan yang Allah berikan kepada kalian. Udah sisanya saja nggak apa-apa. Pokoknya kami diberi minuman sisa, makanan sisa, nggak apa-apa. Itu ratapan penghuni neraka. Mereka mengiba kepada penghuni surga. Kita lanjutkan. Qalu berkata mereka ahli surga, penghuni surga, Innallah sesungguhnya Allah harramahuma
mengharamkan pada keduanya alal kafirina atas orang-orang kafir. Bapak Ibu yang kami hormati, ahli surga pun sebenarnya merasa kasihan, merasa iba terhadap mereka, para orang-orang penghuni neraka itu. Dalam hati kecilnya dia juga ingin sebenarnya memberi minuman atau makanan dari mereka. Namun karena memang Allah nggak membolehkan, Allah mengharamkan, sehingga ahli surga mengatakan, waduh, mohon maaf ya, karena Allah mengharamkan makanan dan minuman yang enak. Makanan minuman ahli surga itu diharamkan untuk penghuni atau untuk orang-orang kafir. Maka ya mohon maaf, kami nggak bisa memberikan apa yang kalian minta. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau penghuni neraka itu mungkin orang yang nggak kita kenal, atau mungkin orang yang kita kenal dan mungkin di dunia dulu ngeselin kita, jelekin kita, memfitnah kita, dan mungkin kita bisa dengan nggak bisa lah. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ahli neraka tadi mungkin orang yang kita kenal, keluarga kita yang di dunia mungkin akrab dengan kita, tetangga kita, famili kita, handetolan kita. Bagaimana perasaan kita? Nah, tentu akan teriris-iris. Maka ya jangan sampai peristiwa itu terjadi, maka ya caranya di dunia ini kita mengajak. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, karena kalau sudah kadung di akhirnya seperti itu, bagaimana? Orang nggak bisa menolong lagi. Maka kalau kita ingin menolong, ya saat ini di dunia. Dengan mengajak mereka, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, handetolan kita, untuk bisa meratapi ibadah, bisa meratapi agama Islam yang murni, yang kafah, yang dasarnya Quran, hadis, yang dijalankan dengan murni. Nah, itu yang lebih penting. Sehingga nanti di akhirat tidak menyesal. Kita lanjutkan. Orang yang kafir adalah alladzina, orang-orang ittakhadhu, yang menjadikan mereka dinahum, pada agama mereka, lahwan, lahan. Lahan itu sesuatu yang buang-buang waktu, sesuatu yang sia-sia. Wala iban, dan main-main. Wa gharathum, dan menipu pada mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang yang dimasukkan dalam neraka tadi, karena apa? Hidup mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Mengingkari apa? Ya mengingkari Allah, mengingkari agama Allah. Yaitu orang-orang yang di dunia ini, orang yang kafir itu, mereka menganggap bahwa agama ini hanya buang-buang waktu.
dan juga main-main. Orang-orang kafir itu ya orang-orang yang punya anggapan bahwa agama itu buang-buang waktu. Sholat itu buang-buang waktu. Puasa itu buang-buang waktu. Haji itu buang-buang waktu. 40 hari. Kemudian muter-muter Ka'bah. Nimpuk-nimpuk batu. Mainan itu. Menganggap bahwa ibadah itu dianggap main-main dan buang-buang waktu. Tapi ya sholat tadi. Sholat sehari semalam 5 waktu. Coba waktunya orang Islam itu habis untuk sholat. Coba waktunya itu digunakan untuk kerja. Jadi duit itu. Time is money. Waktu adalah uang. Ya pada kenyataannya orang yang nggak sholat ya nggak punya duit sebenarnya. Nah, mereka namun kadang-kadang beralasan seperti itu. Dianggap bahwa agama itu hanyalah main-main dan buang-buang waktu. Sehingga ya nggak mau. Sholat nggak mau. Puasa nggak mau. Apalagi zakat. Wah, zakat itu duit-duit saya enak saja dia. Atau ya haji. Haji biaya jutaan loh. Nah, mubadir itu buang-buang duit. Mending buat jalan-jalan. Wah, bisa happy lah. Dan mereka orang-orang kafir itu, mereka orang-orang yang terbujuk, tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga waktunya habis untuk ngurusi dunia. Kalau bahasanya guru kami itu sing di antuk kawuk. Nah, antuk kawuk itu ya terus urusan dunia. Pokoknya semua mulai dari melek mata sampai matanya tertutup kembali dunia tok. Sehingga ya isinya hanya sing penting dunia. Istilahnya hidup itu hanya golek, nyekek, nelek, mate. Nah, hidup itu hanya golek, nyari, itu dapat dimakan, buat pesta, buat makan-makan. Kemudian nelek itu ya buang hajat. Ya sampai mate hanya begitu. Lupa bahwa hidup itu harus ibadah itu. Ya tadi menganggap ibadah itu buang-buang waktu. Ibadah itu hanyalah main-main. Kayak orang, wah main-main aja. Kayaknya kayak orang olahraga itu. Sholat, pledat-pledit itu apaan lah. Jadi itulah mereka seperti itu. Mereka terperdaya. Hidupnya hanya ngurusi dunia terus. Istilahnya ongso-ongso kaya cacing nguntal klopo. Ora kuntal malah bongko. Hidupnya itu hanya terus yang diburu dunia. Dunia, dan dunia. Padahal hidup itu ada kewajiban yang harus dikerjakan sebagai manusia, yaitu menghamba, beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan. Fal yauma, maka sekarang di akhirat, nansahum, melupakan kami Allah, hum pada mereka orang kafir. Kama nasu, seperti melupakan mereka, liko ayaumihim, pada ketemunya hari mereka, hada yang ini, wa makanan apa-apa yang ada mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah, yajhaduna, membantah mereka.
Bapak Ibu yang kami hormati, karena mereka orang-orang kafir, tadi mereka terperdaya dengan dunia, bahkan menganggap ibadah itu hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang uang. Mereka terperbaya oleh dunia, mereka dikalahkan oleh dunia, sehingga apa? Dia melalaikan ibadah kepada Allah. Maka Allah besok pada hari kiamat, Allah mengatakan, orang-orang kafir, karena dulu kalian melalaikan ibadah kepada aku Allah, maka aku pun melalaikan kepada kalian. Sekarang saya nggak peduli kepada mereka orang-orang yang kafir seperti mereka dulu nggak peduli terhadap ketemu hari ini. Maksudnya peduli terhadap hari akhirat. Yang dikejar hanya dunia. Sing diongso-ongso ya donya. Mulai dilai melek mata yang diurus dunia. Dan sebab mereka terhadap ayat-ayat Allah menentang. Disuruh ibadah tidak mau, disuruh taat Allah tidak mau, disuruh taat Rasul tidak mau, menentang ayat-ayat Allah. Maka ya Allah, sesuai dengan janji Allah kan. Wa may ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro. Maka sudah pas, barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batasnya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kita lanjutkan. Hal yang duruna, tidak menunggu mereka orang kafir, illa kecuali takwiluhu, pengertiannya kitab. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga orang-orang kafir itu di dalam hidupnya ya nggak punya mimpi apa-apa. Mimpinya ya hanya dunia. Bagaimana dia sukses dunia. Dia tidak punya mimpi untuk bisa sukses di akhirat, itu enggak. Jadi mereka enggak menunggu apa-apa kecuali menunggu terwujudnya atau pengertiannya kitab, bahwa manusia itu mesti akan mati. Mereka orang-orang kafir itu enggak nunggu apa-apa, ya nunggu mati tok. Nunggu janji Allah, kul nafsin dha'iqatul maut. Atau nunggu janji Allah, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, mereka enggak punya mimpi apa, wah nanti saya di akhirat saya harus enggak ada. Pokoknya yang bahkan prinsip mereka, halah hidup itu hanya sekali kok. Ngapain repot-repot loh, ngapain capek-capek ibadah. Kita nikmati, kita puas-puaskan. Lah kadang-kadang omongnya begitu. Ya nggak punya pemikiran untuk kemudian mempersiapkan akhirat, nggak ada. Karena yang mereka tunggu itu ya kematian tok. Padahal yauma pada harinya yakti datang takwiluhu, pengertiannya kitab, apakah berupa siksa, apakah berupa kematian. Yaqulu berkata, siapa aladina orang-orang, nasu yang lalai mereka, hu pada kitab, maksudnya orang-orang kafir tadi, min qablu dari sebelumnya. Dia berkata,
Qad ja'at, sungguh telah datang, rusulu rabbina, utusan Tuhan kami, bil haqi, dengan benar. Kita koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang tadi, orang-orang yang lalai terhadap kewajiban manusia sebelumnya saat di dunia, saat mereka kedatangan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab, apa yang Allah janjikan ya kematian, atau apa yang Allah janjikan berupa siksa. Barulah mereka orang-orang yang kafir yang tadinya lupa terhadap ibadah itu ngomong, menyesal. Ya mengatakan memang dulu saat kami di dunia telah kedatangan seorang rasul yang menyampaikan kebenaran kepada kami, yang mengajarkan agama, yang mengajarkan kebenaran kepada kami. Namun, ya itu kami terperdaya oleh dunia, kami terperdaya oleh hawa nafsu, kami menganggap agama itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, dan agama itu ya main-main saja, sehingga kami sibuk mengurusi dunia, sibuk cari dunia, sibuk memuaskan nafsu kami. Kita lanjutkan. Fahal, maka adakah lana untuk kami, min syufa'a, dari penolong, wayashfa'u, maka menolong mereka, lana, pada kami, au nuraddu, atau dikembalikan kami, Fanak malam, maka beramal kami, ghairul ladzi, selain yang kuna ada kami, nak malu, beramal. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian orang-orang yang kafir tadi menyesal dan mengiba kepada Allah. Ya Allah, ada enggak yang sekarang ini orang yang bisa kami mintai tolong? Ada enggak? Mungkin kalau zaman di dunia kan ada bisa nyari pengacara untuk membantu hukumnya. Atau kalau kesulitan dunia, ada enggak yang ngasih donasi yang bisa nolong kepada kami? Ya tentu enggak ada. Atau mereka, orang-orang kafir itu minta, atau ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal selain amal yang dulu saya perbuat dulu. Kalau dulu saya menganggap ibadah itu hanya main-main, nanti enggak ya Allah. Kalau saya dulu menganggap agama itu hanya buang-buang waktu, nanti saya enggak. Kembalikan saya ke dunia, saya akan mengerjakan ibadah, saya akan mengabaikan dunia, dunia akan saya tinggalkan, udah saya enggak butuh dunia. Namun ya nggak bisa. Ibarat pepatah mengatakan nasi telah menjadi bubur, nggak mungkin jadi nasi lagi. Cuma kalau mungkin nasi jadi bubur kan masih bisa dimanfaatkan. Nasi bubur ya enak. Kalau ini udah nasi udah nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Ibarat nasi jadi mohon maaf, kotoran di spit tank. Ya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Yang ada tinggal meratapi nasib. Menyesal kenapa dulu jadi orang kafir, kenapa dulu diajak ibadah nggak mau, kenapa dulu diperdaya oleh dunia. Jadi penyesalan. Dan memang penyesalan selalu datang belakangan. Wa ala tafridikum nadhimun. Setiap penyesalan itu hanya menyesal. Coba saya dulu jatuh masa dulu ibadah. Wah. Kita lanjutkan. Qad khasiru, sungguh merugikan mereka,
anfusahum pada diri mereka. Wadola dan hilang anhum dari mereka makanu apa yang ada mereka yaftaruna mengada-ngada mereka atau berbuat bohong mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya ya tentu nggak mungkin ada orang yang menolong. Dan juga nggak mungkin mereka akan dikeluarkan dari neraka atau dikembalikan ke dunia. Yang ada adalah mereka ya tetap di dalam neraka. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka orang-orang yang rugi. Dan dulu yang mereka mengada-ngada kepada Allah, yang Allah nggak menyebutkan. Mungkin kadang-kadang kan motivasinya orang-orang kafir itu kadang-kadang kan mungkin pernah mendengar khurafat atau ajakan orang udah netepi agama wis padha wae. Ini ya padha wae. Ku ya kabeh mlebu swarga. Cuma beda dalane. Atau ya umpamanya dia nggak mau ibadah itu karena terpengaruh cerita khurafat. Yang penting kita sering datang ke kuburan siapa begitu. Oh, nanti akan diselamatkan. Nah, ternyata di sana nggak ada. Apa yang dulu cerita-cerita bohong itu hilang semuanya. Nggak terwujud, nggak terbukti. Yang ada tinggal penyesalan dan penyesalan. Maka dari itu kita jangan sampai menyesal seperti orang-orang yang kafir seperti ini. Kalau menyesal ya sekarang ini. Masih ada waktu. Kalau penyesalan kita nanti sudah nggak ada artinya. Sudah di akhirat. Penyesalan yang sia-sia. Mari kita